aku cuma nunjukin doang. Ayo sini, mau ngomongin. Aku nggak menantang ya. Tapi kalau ntar ada cerita-cerita baru dari aku, seru loh. Kenapa dia nggak selesain semua masalah sama si Mr. Rubennya gimana gitu-gitu, malah ke podcast abis itu buat Clarif jual-jual kesedihan sekarang gitu loh, biar orang berpihak ke dia gitu. Soalnya matanya kayak gitu aja di sini. Abis itu dia nggak bilang kayak apa, nggak tahu ya dari klip ini ya, yang dia titik beratin tuh cuman udahlah kasihan anak-anak. Jadi dia bertameng di anak-anaknya dia menurut gua. Bener. Iya, dia bertameng di belakang anak-anaknya dia gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi dia juga kesedihan lewat itu. Terus apa? Veteran Peto tuh. Pembohong. Pembohong. Gue lebih percaya Veteran Peto sih. Iya. Gue lebih percaya Veteran Peto sih daripada siapapun sih. Punya, sebelumnya ada keluarga, itu aja. Jadi ada beban moral. Gimana pun ini ada anak gitu loh. Tapi kalau nggak ada anak nih, itu mah tinggal dilaporin aja. Udah terlalu parah, gila lu. Dibilang bangkrut lah, belum lagi dibilang pinjol lah, dibilang soal 3 huruf lah. Aduh, udah gila. Ditambah lagi soal selingkuh. Bayangin berapa kali, berapa banyak bom yang lu lempar hanya untuk menenggelamkan seorang R. Gila gak lu? Itu lu nyerang terus lu ya. Lu serang terus lu ya. Kenapa? Karena lu biangnya. Karena udah otak lu itu penuh dengan nafsu pengen nguasain ya. Dari tempat gue cerita podcast lo, gue akhirnya sekarang tahu gue banyak harus perbaiki diri. Oh ya, sama-sama itu yang gue mau, itu yang gue harapkan. Setelah podcast viral dan sampai ada yang diserang netizen, apa ada yang sampai marah ke Kok Densu? Nggak ada, karena dari awal kan aku udah bilang. Sarwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini. Kamu bisa hubungi infotainment lah, gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya. Negur, ngasih tahu supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya, gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab, dan jangan berharap abis keluar dari sini kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola, pengacara Ruben yang datang ke sini. Sama, nggak ada bedanya. Itu. Tapi Rubennya mau datang nggak kok? Waktu kita undang kok Ruben tuh waktunya belum bisa. Jadi dia akhirnya kita coba lagi, karena kan nggak fair ya kalau misalnya nggak datang sisi yang sini gitu. Kita coba lagi ya, kalau memang waktu itu gagal ya sudah, gue nggak bisa ngapain. Kita coba undang pengacaranya, beliau bisa datang, katanya udah diizinkan sama kok Ruben. So silakan gitu. Semoga nanti Rubennya bisa datang podcast ya kok. Iya, kalau kok Ruben mau datang ke tempat saya pasti dengan senang hati kok ngasih tempat gitu. Atau kalau mau damai, bilang aja berdua mau damai, dan bisa nggak kita damai di podcast. Lo silakan, lebih bagus lagi. Guys, ya ini ada info ya terkait Ruben Onsu akhirnya merespon ucapan Gio Antonio yang menyebut Sarwenda sebagai janda gadis. Wah, kira-kira ini infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe channel terbaru aku, yaitu Kelvin Reaction ya. Ini channel terbaru aku ya guys ya. Jadi jangan lupa mampir, jangan lupa bantu subscribe gitu ya, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Jadi ketika ada info terbaru kalian bisa tahu gitu guys. Ya, nah ini kita lihat beritanya seperti apa. Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Janda itu janda spesial. Dalam video live yang kembali viral, Giorgio terdengar mengatakan janda ini janda spesial, janda gadis, yang kemudian menuai pro dan kontra di media sosial, katanya gitu guys ya. Wah. Janda gadis, itu dia sama tahu aja.
Maksudnya janda gadis tuh apaan sih? Maksudnya Kan udah punya anak 2, udah punya bekas suami juga. Nggak mudeng gua. nggak ngundang gue katanya gitu. Ada videonya kalau nggak salah, saya izin. Ya ini bukan untuk Bentar, Bang Minola klarifikasi adanya isu penyakit 3 huruf kliennya gitu guys ya. mencemarkan nama baik siapapun, bukan untuk apapun, tapi ini dengan etikat baik untuk membuktikan dan klarifikasi bahwa klien kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Jadi ini ada proses pengambilan, ya. Artinya itu isunya itu, oh bukan sekarang, tapi dulu misalnya. Maka ini akan menjadi pertanyaan yang melebar. Kenapa? Kalau memang dulu dia tidak terkontaminasi atau tidak terkena penyakit itu, 3 huruf itu, kenapa anak-anak juga sehat-sehat saja? Tapi oh sekarang. Aku mau bertanya sama Bang Minola. Bang, sebenarnya siapa sih yang menuduh kalau klien abang itu pernah mengidap penyakit tersebut? Netizen jadi rame karena chatan yang abang tunjukin sendiri di podcast Densu. Bukan ada yang menuduh. Aku secara pribadi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar satu orang pun berkata-kata di sosial media tentang klien abang yang mengidap penyakit 3 huruf. Jadi satu-satunya bukti yang membuat netizen memperbincangkan tentang dugaan ada penyakit 3 huruf pada klien abang adalah dari Abang Minola sendiri. Ketika diduga abang diduga chatannya Sarwenda dengan klien abang. Kemudian ada kata-kata yang diduga bunyinya begini, ayah sudah tidak mengkonsumsi obat titik-titik lagi. Itu loh bang, nggak pernah loh aku dengar ada orang menuduh. Kok jadi kemana-mana sih klarifikasinya? Semoga ya bang, semoga ini bukan karena abang sendiri kepleset dan semoga bukan membongkar aib klien abang sendiri. Nuhun. Gimana guys ya? Tapi kok bisa kebaca itu tulisannya ya? Sampai ada 3 huruf ya? Apakah dia salah menyebutkan? Apakah ada orang yang mengezoom? Tapi ngezoom-zoomnya orang walaupun pakai AI aku kadang suka ngaco sih, kata aku ya. Bukannya aku mendukung A atau B, biasanya suka ngaco gitu guys. Kalau pilih tulisan sekecil-kecil begini ya, aku sih nggak kelihatan gitu ya. Nah ini kita lagi. Selamat ulang tahun untuk Giorgio yang ke-33 tahun, calon suami Sarwenda. Asik calon. Selamat ulang tahun tuh. Doa terbaik dari kita semua, dari Sarwenda lovers, Gio lovers. Doa yang terbaik, semoga keviralan ini justru menjadi ladang pahala buat Giorgio, buat Sarwenda juga, dan pastinya Tuhan akan memberikan suatu hal yang sangat luar biasa untuk keluarga besar Giorgio dan keluarga besar Sarwenda. Harusnya jangan bilang calon ya, karena belum ada lamaran, kecuali udah ada lamaran baru calon. Harusnya untuk pacar, takutnya malu gitu ya. Udah bilang calon, udah orang-orang berharap mereka kewong, ternyata nggak jodoh kan nggak ada yang tahu gitu guys. Tiba-tiba Ruben balik lagi sama si Sarwenda balik lagi sama Ruben, atau mungkin ada jodoh yang lain gitu ya, walaupun nggak akan mungkin sih kayak sama Ruben. Mungkin ada orang lain, ternyata ada kehadiran orang lain lagi ya, entah Gio entah Sarwenda gitu guys. Jadi jangan terlalu lebay lah gitu ya. Wah, kita doakan saja mereka mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi gitu guys ya. Yang penting mereka berdua satu tempat. Kalau perlu istilahnya mau siapa? Mau Dentang Densu yang gitu, atau saya yang nanyain mereka berdua gitu ya. Saya berharap banget. Aku males dengan suaranya si pakar ekspresi ini guys, karena dulu kasusnya Vina Cirebon ya, yang bilang Peggy adalah pelakunya, itu dia yang paling ngotot, dan ada tuh video-videonya di YouTube aku yang pertama ya. Kalian bisa cek sendiri di Uki Kelvin di sana guys ya. Ya kita lanjut lagi deh ya. Akun susu beruang yang suka menghina Ruben Osu dan Bertrand Obetra mendadak lupa ingatan sampai klarifikasi tentang menghina tim Ruben dengan membawa berak Dubulo serta menyalak Magdalena katanya guys. Bahwa pendukung Ruru itu kebanyakan makan beras bulog. Yang mengatakan itu hanyalah si Magdalena. Si Magdalena lah yang pertama kali mengatakan pendukung Ruru itu pemakan beras bulog, bukan Sargio. Gimana guys? Dan yang pasti bukan saya yang spill. Bukan saya yang spill. Wah, makin error nih. Podcastnya bisa diakses umum dan ribuan pasang mata yang nonton. Kemudian di capture oleh pemirsa. Kalau mau dicari siap yang salah ya. Lo mau dengan sengaja atau tidak, faktanya bukti visualnya valid didapat dari tangan Anda ketika membuka isi chat. Ini namanya kuasa Tuhan katanya gitu guys. Dan nanti aku lihat lagi deh
benar bisa terlihat guys ya. Karena saya hanya fokus kepada tanggal komunikasi mereka di nomor itu, berarti ada pihak ketiga lain yang update. Ya, sesuatu yang harusnya dia tutup-tutupi, dia bagikan dengan harapan ingin menjatuhkan Ruben. Pantasan dulu si Oma ini sering banget sakit ya. Ternyata si Oma ini dicurigai mengidap penyakit 3 huruf. Tapi ini baru dicurigai loh, belum ada sumber yang pasti yang mengatakan kalau si Oma ini benar-benar mengidap penyakit yang 3 huruf. Jadi kalau kita pikir satu persatu, ya suatu saat akan terbongkar. Sementara dari dulu pemuja si Oma ini selalu menuduh si Oma ini sakit parah karena didukunin oleh si SW. Saran saya sih buat si Oma, lebih baik ya berdamailah dengan diri sendiri atau dengan mantan istrimu. Soalnya nanti takutnya kalau kamu mengganggu atau menjahati mantan istrimu terus, takutnya mantan istrimu speak up tentang keadaan kamu yang sebenarnya. Jadi demi kebaikan kamu Oma, saya sarankan lebih baik berdamailah. Kamu suruh deh itu para pemujamu itu, cewek-cewek SDM rendah itu, stop menghujat mantan istrimu. Gimana guys ya? Masalah receh aja, masalah receh soal nonton Blackpink itu juga, aduh, pengakuan seolah-olah dia butuh banget pengakuan ya. Gimana guys? Mungkin kalian punya komentar atau reaction gitu ya. Katakan pre untuk Jandes katanya gitu guys. Nggak perlu tulisannya seperti itu ya. kali kalau misalnya memang kamu itu berpotensi, kamu itu mempunyai power gitu loh. Jangan Tuh ya. mantan suami yang ngurus kamu semua, kamu yang ngaku-ngaku. Gimana guys? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar berita untuk hari ini infonya ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Yang belum jangan lupa nih bantu subscribe ya. Mudah-mudahan yang sudah subscribe terima kasih, dapat rezeki yang lebih lancar, sehat selalu dan selalu dalam lindungan ya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Maaf guys. Nah, sekian infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.